Rasul ikut Asy'ari? Ya nggak mungkin, Asy'ari baru hidup abad ketiga Hijriah. Kata kawan, ente mazhab Syafi'i, tapi kok akidahnya Asy'ari? Coba, Syafi'i ikut Asy'ari nggak? Saya sudah sering mengatakan, pertanyaan begini, pertanyaan yang bisa menjebak dirinya sendiri. Syubhat itu masuk ke pikiran kita, Pak. Dulu saya begitu. Sampai 2006 saya belum yakin Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Bayangkan. Sampai tahun 2006. Jangan sampai Bapak tahun sekarang masih belum yakin juga Asy'ari sebagai imam Ahlus Sunnah. Cukup saya yang terakhir begitu, Pak. Imam Asy'ari itu menulis dalam muqaddimah kitab Al-Ibanah, akidahku ini adalah akidah yang aku riwayatkan dari murid-murid Imam Ahmad. Akidah ini akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal mengambil akidahnya dari Syafi'i, Imam Syafi'i dari Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Imam Bukhari, orang pakai hadis apa? Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Lahir akhir abad kedua, wafat pertengahan abad ketiga. Sebelum Imam Bukhari, ikut sunnah lewat siapa? Lewat Imam Syafi'i. Imam sunnahnya Imam Syafi'i. Coba lihat gelarnya Imam Syafi'i, Imamus Sunnah. Keberhasilan seorang guru jika muridnya lebih populer darinya, lebih terkenal dalam hadis darinya. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i punya murid Al-Qarabisi, punya murid Al-Humaidi, mereka punya murid namanya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih terkenal dalam hadis daripada kakek gurunya Al-Imam Syafi'i. Walaupun Bukhari punya kitab Tauhid di Sahih Bukhari, tapi yang lebih terkenal sebagai imam Tauhid adalah murid dari muridnya, yaitu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu berguru ke murid-muridnya Imam Bukhari, maka akidahnya sama. Saya pastikan dan saya jamin akidah Asy'ari itulah akidahnya Bukhari. Saya tanya lagi, sebelum Bukhari kalau ikut sunnah lewat siapa? Nah, ini yang disebut sanad. Jadi jangan kebalik-balik. Kenapa kita nggak ikut akidah Syafi'i saja? Ya, Imam Syafi'i tidak menulis risalah dalam akidah, tapi pernah mengkalamkan tentang akidah. Kalamnya dikumpulkan oleh para imam, masuklah ke dalam kitab Al-Baihaqi, judulnya Manaqib Al-Imam Syafi'i. Muncullah orang memfitnah akidah Asy'ariyah berbeda dengan Asy'ari. Sok tahu ente ya, memalsukan sejarah Imam Asy'ari itu bagi mereka biasa. Mereka katakan Imam Asy'ari 3 periode, kayak mau jadi presiden 3 periode ya. Jadi akidah Asy'ari, sebelum Asy'ari akidahnya apa? Akidah Imam Ahmad. Berarti akidah Asy'ari sama dengan Ahmad? Sama. Sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, akidahnya akidah siapa? Akidah Syafi'i. Sebelum Syafi'i sebenarnya di wilayah Kufah ada seorang imam namanya Abu Hanifah. Akidahnya akidah Imam Abu Hanifah. Dari Abu Hanifah turun nanti ke Tohawi, turun nanti ke Maturidi. Jadi ada 2 cabang dari mazhab Abu Hanifah, Tohawiyah, Maturidiyah. Cuma mereka tidak tinggal di ibu kota umat Islam, yaitu Baghdad. Makanya akidah mereka tidak sepopuler Imam Asy'ari. Imam Asy'ari tinggal di Basrah, hijrah ke Baghdad, menjadi imam ahlu sunnah di semua wilayah. Kenapa? Kalau Indonesia kayak Jakarta, kalau Malaysia kayak Kuala Lumpur. Karena dia terkenal di ibu kota negara, maka namanya masuk ke mana-mana. Dulu belum ada YouTube, Pak. Ya, kalau ada YouTube, mungkin Imam Tahawi bisa jadi lebih populer, Imam Maturidi lebih populer mungkin. Tapi tetap saja Allah populerkan, walaupun belum ada YouTube dan Facebook. Ya, hebat nggak tuh Allah? Sebanyak itu imam,
Kenapa cuma 3 imam ini yang Allah populerkan akidahnya? Dari 3 itu kenapa cuma 2 yang paling tegas? Dari 2 itu Asy'ariyah kemudian mewakili 3 itu. Maka ulama di Saudi pun, Syarif Hatim Al-Auni, ya, banyak lagi mengatakan sepakat 90% umat Islam di dunia itu akidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ada kelompok yang mengatakan Asy'ariyah sesat, sama saja dia mengatakan sesat 90% umat Islam.